Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, orang tua calon peserta didik baru SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Besok adalah hari yang mungkin mendebarkan bagi Bapak Ibu semua, karena besok itu adalah penentuan apakah putra putri Bapak Ibu diterima atau tidak di SMP 4 Rangkas Bitung. Oleh karena itu, perkenanlah hari ini saya ingin menjelaskan pertama bagaimana cara Bapak dan Ibu mengetahui pengumuman kelulusan. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan bagaimana cara Bapak dan Ibu mendaftar ulang. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan solusi ketika putra-putri Bapak dan Ibu tidak diterima di SMP 4 Rangkas Bitung. Baik, kita mulai dengan penjelasan bagaimana cara Bapak dan Ibu mengetahui pengumuman tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedianya kami akan mengumumkan penerimaan peserta didik baru itu melalui 3 cara, yaitu melalui channel YouTube ini, kemudian melalui web, dan satu lagi pengumumannya ditempel di sekolah. Tapi karena situasi PKM darurat ini, maka kami hanya akan memberitahukan hasil penerimaan PPDB ini dengan 2 cara, yaitu melalui channel YouTube ini, dan linknya nanti akan kami berikan di grup WA, dan satu lagi nanti kita umumkan melalui website. Jadi besok tanggal 7 Juli 2021 itu Bapak dan Ibu jam 5 pagi akan menerima link YouTube ini. Bapak dan Ibu tinggal buka YouTube-nya. Di sana Bapak akan melihat video tentang nama-nama siswa yang diterima di SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Nah, ketika mengamati video ini, Bapak Ibu jangan cepat putus asa ya ketika namanya misalkan tidak ada di notif. Sebab ada beberapa pendaftar yang daftarnya ganda itu, daftar beberapa kali gitu di semester itu. Mungkin ketika pemberkasan itu Bapak dan Ibu memberikan bukti pemberkasan misalkan nomor 220. Padahal di kami, karena nomor anak Bapak dan Ibu tuh ganda di nomor 8, di 10 dan 220 misalkan, kita menggunakan nomor 8, maka di pengumuman itu mungkin kita akan menggunakan nomor itu. Jadi oleh karena itu, maka tonton videonya sampai habis, sampai tuntas, untuk meyakinkan bahwa putra-putri Ibu Bapak ada di sana. Itu jam 5 pagi insya Allah sudah disebarkan. Kemudian nanti jam 7 kita akan berikan juga link website PPDB itu. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa linknya, nanti akan dikirim juga melalui melalui grup WA yang sudah ada itu. Jadi silahkan Bapak Ibu lihat apakah namanya ada atau tidak ada. Kalau di video YouTube, Bapak dan Ibu akan melihat siswa yang diterima saja. Jadi kalau misalkan nama putra-putrinya tidak ada, berarti anak Bapak dan Ibu tidak diterima. Tapi kalau di website, Bapak dan Ibu bisa melihat secara keseluruhan, baik yang diterima atau tidak diterima. Begitu ya, itu bedanya. Sekali lagi, kalau di video YouTube itu yang saya tampilkan hanya siswa yang diterima saja. Sedangkan dalam website itu ada siswa yang diterima dan siswa tidak diterima. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa anak saya tidak diterima di SMP 4 Rangkas Bitung?
Nah, baik Bapak Ibu sekalian, perlu dijelaskan bahwa kuota SMP 4 Rangkas Bitung itu 288, sementara pendaftar yang memberikan pemberkasan itu sebanyak 296. Jadi hanya 8 yang tidak diterimanya itu. Dan tadi di rapat kemarin sudah saya usulkan supaya semua diterima, tetapi karena banyak sekolah yang kosong di sekitar Rangkas Bitung, Karanganyar, Cibadak, maka usulan itu tidak bisa diterima. Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa anak itu tidak diterima? Itu ada 2 alasan. Yang pertama, memang di antara jumlah pendaftar, dia tempat tinggalnya paling jauh, zonasi paling jauh. Jadi berdasarkan kartu keluarga, maka jarak rumahnya dengan sekolah itu paling jauh. Jadi kita ambil 8 paling jauh. Yang kedua, bisa saja Bapak Ibu sebenarnya dekat ke sekolah, tetapi kartu keluarganya tidak sesuai aturan. Karena kartu keluarga menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kartu keluarga yang berlaku adalah kartu keluarga 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Kalau daftarnya tanggal 30 Juni 2021, maka kartu keluarga itu paling cepat 30 Juni 2020. Bagaimana dengan menggunakan domisili? Domisili juga berlaku ketika surat keterangannya menyatakan bahwa siswa tersebut, orang tua tersebut sudah tinggal di tempat itu selama kurang lebih 1 tahun. Itu ya. Jadi itu alasan mengapa putra-putri ibu bapak tidak diterima di SMP 4 Rangkas Bitung. Kemudian bagaimana nasib anak bapak yang tidak diterima? Tenang saja Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Lebak itu hanya beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota, yaitu SMP 1 Rangkas Bitung, SMP 2 Rangkas Bitung, SMP 3 Rangkas Bitung, SMP 4 Rangkas Bitung, dan SMP 6 Rangkas Bitung. Sementara sekolah lain itu masih banyak kekurangan siswa. Kalau di Rangkas Bitung ada SMP 7 Rangkas Bitung, maaf dari 5 ya, 5 Rangkas Bitung, 7 Rangkas Bitung, 8 Rangkas Bitung, 9 Rangkas Bitung. Kalau sekolah negeri. Di Karanganyar SMP 1, 2, 3, 4 Karanganyar sama. Jumlah siswanya belum memenuhi kuota. Begitu juga di Cibadak, mulai 1, 2, 3, 4, 5 Cibadak, itu kursinya masih kosong. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jangan bersedih hati, manakala tidak diterima di SMP 4, maka sekolah itu bisa Bapak Ibu datangi. Karena pada saat musim pandemi seperti ini, ketika zona kuning pun, kita hanya bisa tatap muka 2 hari dalam seminggu. Apalagi ketika zona merah, sama sekali tidak tatap muka. Jadi meskipun rumahnya agak jauh dari sekolah, maka dalam situasi seperti ini, anak bapak dan ibu belajarnya tetap dari rumah. Nanti kalau sudah zona merahnya berubah menjadi zona kuning atau zona oranye, ketika boleh tatap muka, baru diizinkan sekitar 2 hari dalam 1 minggu. Jadi menurut saya jarak sekarang tidak terlalu jadi masalah, dan jangan berkecil hati bagi putra-putri Bapak Ibu yang tidak diterima di SMP 4 Rangkas Bitung. Berikutnya kita akan membahas daftar ulang. Daftar ulang dalam situasi normal itu Bapak dan Ibu datang ke sekolah dalam rangka meyakinkan sekolah bahwa proses pendaftaran itu akan berlanjut
Namun karena situasi PKM darurat, di mana siswa atau orang tua tidak boleh ke sekolah, maka daftar ulang kali ini dilaksanakan secara online. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah datang ke sekolah. Bagaimana caranya? Baik, untuk mendaftar ulang, Bapak dan Ibu nanti membuka website PPDB, kemudian mendownload surat pernyataan. Saya ulangi ya. Jadi buka website PPDB Kabupaten Rangkas Bitung, nanti ada menu download surat pernyataan. Kalau suratnya sudah di-download, maka isilah surat pernyataan tersebut. Secara manual boleh, diketik ulang boleh. Tapi sebaiknya secara manual, jadi tidak mengganti lagi. Karena di materi yang di-download itu sudah ada tanda tangan kepala sekolah. Jadi di-download, kemudian diisi tulis tangan, pernyataan bahwa putra-putri Bapak Ibu dan Bapak Ibu sanggup, sekali lagi sanggup memenuhi tata tertib. Kemudian dalam surat pernyataannya itu diberi materai 10.000. Setelah itu ditandatangani baik oleh siswa maupun orang tua. Kemudian setelah itu ditandatangani, bagaimana setelah diisi tandatangani? Nah, setelah itu diisi dan ditandatangani, Bapak Ibu kembali buka website PPDB-nya. Kemudian buka, di sana ada link Google Form untuk daftar ulang. Dalam Google Form daftar ulang itu ada beberapa yang harus diisi dan harus benar. Yang pertama, nama sudah jelas. Yang kedua, NISN. Jadi NISN jangan sembarang isi, NISN yang benar ya, yang ada di SD. Kemudian nomor WA anak, bukan orang tua. Nomor WA anak yang nanti akan digunakan dalam pembelajaran online. Jadi di Google Form itu ada beberapa isian yang harus Bapak isi ulang. Kemudian di akhirnya ada menu upload. Nah, yang diupload itu apa? Yang diupload itu adalah surat pernyataan yang sudah diisi oleh Bapak Ibu. Maka dikirimlah Google Form tersebut. Kalau sudah dikirim, maka Bapak dan Ibu nanti bisa mengetahui anaknya masuk kelas apa. Apakah kelas A, kelas B, kelas C. Dari mana taunya? Di menu PPDB juga. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat siswa yang sudah daftar ulang. Kemudian ketika diklik, dia masuk kelas mana. Nah, kelas itu nanti akan digunakan putra-putri Bapak Ibu ketika pembelajaran. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya? Mulai dari masa pengenalan lingkungan sekolah sama proses belajar mengajar. Bapak Ibu sekalian, sebelum PKM darurat ini, kita sudah mendapatkan kebijakan dari Dinas Pendidikan bahwa se-Kabupaten Lebak dalam 1 minggu itu minimal pertemuan tatap muka ke sekolahnya 2 hari. Tetapi karena PKM darurat, maka pertemuan tatap mukanya ditunda sampai ada pemberitahuan berikutnya. Semoga saja PKM daruratnya tidak diperpanjang, sehingga pada akhir Juli, 21 Juli ya, atau awal Agustus, kita sudah bisa belajar tatap muka. Tetapi karena masa pengenalan lingkungan sekolah itu masih dalam masa PPKM darurat, maka pelaksanaan
masa pengenalan lingkungan sekolah tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Kalau tahun kemarin itu masih bisa di lapangan bergiliran. Sekarang tidak bisa. Jadi murni harus daring. Bagaimana caranya? Caranya Bapak dan Ibu nanti yang sudah daftar ulang itu akan dimasukkan ke grup kelas. Nah, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah terpaksa dilaksanakan melalui Zoom meeting atau bisa melalui Google Meet, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka Bapak dan Ibu nanti anak-anaknya pada tanggal 12, 13, 14 itu setiap pagi akan mendapatkan link untuk pertemuan itu, baik Zoom maupun Google Meet. Apa saja yang dibahas ketika MPLS nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, besok jam 5 bisa melihat grup WA-nya untuk melihat link channel YouTube ini, dan jam 7 bisa membuka website. Selamat bagi mereka yang diterima dari SMP 4. Jangan berkecil hati bagi anak-anak yang belum bisa diterima. Kalau ingin mendaftar ke sekolah lain, sekali lagi masih banyak yang kosong. SMP 1 Cibadak kosong, SMP 2 Cibadak juga sama, tadi kurang sekitar 7 orang atau 10 orang. SMP 3 Cibadak mungkin jauh ya. SMP 4 Karanganyar itu sampai kemarin itu kurang 100 orang. SMP 3 Karanganyar 70 orang. Jadi banyak, jangan berkecil hati. Silakan Bapak dan Ibu mendaftar ke sekolah tersebut. Sekali lagi, jarak ke sekolah saat ini bukan menjadi halangan, karena belajarnya tetap anak belajar dari rumah. Kecuali nanti setelah PKM darurat, jika zona kita berubah menjadi zona kuning atau orange, mungkin ada kebijakan lain dari Ibu Bupati Lebak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.